Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Sadaqallahul azim. Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kaji kita surat Maryam sampai di ayat ke-76. Sebelumnya Allah menjelaskan orang-orang yang berada di dalam kesesatan. Qul man kana fid dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al-'adaba wa imma as-sa'ah fasaya'lamuna man huwa syarrum makanan wa adha'afu jundan. Maka pada ayat ke-76 lawan katanya. Siapa yang akan berada di dalam hidayah? Jadi yang berada dalam kesesatan adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap hari akhirat. Maka di ayat 76 sebaliknya Allah akan menambahkan terhadap orang-orang yang kembali kepada hidayah atau orang-orang yang meraih hidayah berupa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hidayah artinya petunjuk. Petunjuk itu ada yang, atau hidayah itu ada yang bersifat irsyad. Irsyad itu penjelasan. Quran ini hidayah irsyad. Kita ngaji namanya hidayah irsyad. Kalau kita baca WA tentang tausiah, tazkirah namanya hidayah irsyad. Saat kita bisa melaksanakannya disebut dengan hidayah taufik. Jadi nggak mungkin ada taufik kalau belum ada irsyad. Inilah pentingnya ngaji, inilah pentingnya belajar membaca Al-Quran supaya kita sudah mengakses sumber hidayah. Yang alat utamanya adalah telinga. Sehingga Allah motivasi kita agar telinga ini sesering mungkin mendengarkan hidayah irsyad. Ahli neraka, salah satu ungkapan penyesalannya adalah waqalu law kunna nasma'u. Coba dulu saya sering mendengar. Sebaliknya orang kafir tidak ingin manusia mendengar Quran. Waqalu waqala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Janganlah kau mendengarkan Al-Quran ini. Secara bahasa, ini di Fussilat 26. Secara bahasa sudah tepat kalau ayatnya mengatakan وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنِ. لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنِ.
Tapi di dalam ayat itu ditambah li. Waqala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Ya. Maka kata li ini untuk menunjukkan proses mendengar yang serius dan fokus. Ya. Jadi orang kafir tidak ingin manusia, ya, semua manusia, ya, tentu termasuk orang beriman, ya, jangan mendengarkan Al-Quran secara serius dan fokus. Ya. Kenapa mendengar begitu? Ya. Karena orang kafir saja, ya, meyakini bahwa mendengar Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu punya potensi untuk bisa mendapat hidayah. Ya. Minimal hidayatul irsyad. Ya. Hidayah yang sifatnya petunjuk. Ya. Jadi kalau ibu disuruh atau kalau seorang ibu nggak ngerti sama sekali, ya, atau kenal aja nggak, ya, ya. Sebutlah ada orang yang misalnya nggak kenal dengan kue apa misalnya, ya, kue donat misalnya, ya, ya. Judulnya aja nggak kenal, ya. Bagaimana suruh buat, ya, ya. Atau sudah kenal judulnya, ya, tapi nggak ngerti bahan-bahannya apa aja, ya. Tahunya tepung aja, ya. Ukurannya gimana, teknisnya gimana, cara gorengnya gimana, ya. Maka sangat jauh manusia itu untuk bisa, ya, untuk bisa bikin donat yang enak. Ya. Tapi kalau dia sudah mempelajari, ya, donat itu bahannya A, B, C, D, E. Ya. Pernah belajar atau paling nggak ngelihat orang bikin donat itu gimana. Ya. Kemudian praktek. Akhirnya dia bisa. Begitu juga dalam meraih hidayah Allah. Ya. Ya. Pentingnya hidayatul irsyad, minimal kita tahu. Ya. Dari tahu menjadi tahu rinciannya. Jadi tahu rinciannya, mencoba. Mungkin gagal. Mungkin berhasil sedikit, coba lagi. Tambah doa lagi. Ya. Maka di saat itulah ada hidayah. Ya. Hidayah taufik. Ya. Ya. Jadi ngerti gimana cara bikin donat itu semacam hidayah irsyad. Jadi mau bikin apalagi dengan enak itu semacam hidayah taufik. Ya. Setiap kita ngaji kita dapat hidayah irsyad. Ketika kita amalkan, ketika kita ajarkan ke orang lain namanya hidayah taufik. Nah, proses seperti itu adalah suatu keharusan bagi Allah untuk menolong hambanya mendapat hidayah. Allah katakan apa? Inna alaina lal huda. Sesungguhnya bagi kami harus memberikan hidayah kepada manusia. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya. Jadi siapa saja yang dilihat oleh Allah sudah berusaha, ya, melakukan hidayah irsyad, ya. Coba lagi, dicoba lagi, berdoa, ya. Maka Allah akan memudahkan manusia itu memberi hidayah taufik. Ya. Ya, dari hidayah taufik, ya, akan ada tambahan lagi hidayah taufik. Ya. Maka tambahan hidayah demi hidayah inilah yang dimaksud ayat ini. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Ya. Jadi orang yang mau mengakses hidayah irsyad itu namanya
ihtadau, orang yang berusaha ya, meraih hidayah. Ya. Ketika dia mencoba mengamalkan, maka ihtadanya semakin meningkat. Ketika dia meningkatkan, mengistiqomahkan, di situ akan ada pertolongan Allah, ya. Tambahan-tambahan hidayah. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Ya. Saya yakin insya Allah yang hadir di sini sudah merasakan nikmat hidayah ya, sampai dalam kategori wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Ya. Tidak saja sudah mendapat hidayah, ya, tapi sudah mendapat tambahan-tambahan hidayah. Ya. Jadi mau menjadi seorang muslimah itu sudah ihtada. Ya. Kemudian mau sholat itu namanya wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Jadi mau sholat sunat itu berarti wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Jadi mau sholat malam, jadi mau sholat duha itu namanya wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Ada tambahan-tambahan hidayah. Artinya apa? Jadikan kondisi ini sebagai sumber optimis kita. Berarti yang lain-lain pun ya, jika saya usahakan, insya Allah juga ada wa yazidullah. Maka akan ada tambahan dari Allah. Ya. Apa ini saya yang belum bisa? Yang belum bisa misalnya tiap hari berzikir tahlil 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Coba lagi. Ya. Hari pertama baru 20 udah nyerah. Ya. Insya Allah Allah akan tambah hidayah. Ya. Suatu saat kuat 50, kuat 70, sampai kuat 100. Ya. Karena tiap pagi baca tahlil yang memiliki fadilah yang sangat besar, kalau nggak ada tambahan hidayah, orang akan nyerah. Ya. Orang akan istilahnya takluk kepada kondisi. Ya, gimana bisa baca itu? Kita kan ibu rumah tangga. Kapan waktunya, kapan sempatnya, dan seterusnya. Padahal kalau sudah Allah berikan hidayah, seperti yang sudah kita dapatkan, ya, bisa sholat 5 waktu, apakah sudah 30 tahun, 40 tahun, ya, itu mustahil kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi optimislah terhadap tambahan-tambahan hidayah yang belum kita dapatkan, seperti kita telah mendapatkan tambahan-tambahan hidayah yang sudah ada. Ya. Ngambillah ibrah dari orang-orang yang belum dapat hidayah. Ya, di sekeliling kita pasti ada orang yang ya, untuk sekedar sholat 5 waktu saja susahnya bukan main. Ya. Untuk sekedar baca Quran susahnya bukan main. Untuk sekedar menutup aurat ya, susahnya bukan main. Ya. Sementara jika ada seorang muslimah, bagi dia menutup aurat itu bukan lagi beban, bukan lagi kerepotan. Ya. Tapi sudah sebuah kenikmatan yang menyatu dengan fitrahnya, maka alangkah ringannya, alangkah nikmatnya. Dari mana itu? Ya. Dari wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Ya. Nah, pasti seorang muslimah itu telah melakukan proses ihtidak. Ya. Ihtidak, proses meraih hidayah. Ya. Mulai mendengar, belajar,
ya, menganalisa, mencoba, melihat orang lain dan seterusnya, ya, rayuan apa saja yang menyuruh dirinya untuk melepas hijabnya tidak akan membuat dirinya bergeming atau mengikuti tuntutan itu. Apalagi hanya karena urusan harta yang tidak seberapa jika harus dibayar dengan melepas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ayat ini kebalikan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya. Orang-orang yang susah mendapat hidayah. Ya. Jadi ketika orang itu misalnya di ayat 66 meremehkan hari kebangkitan. Aidza ma mitu lasawfa ukhraju hayya. Ya. Apa iya kalau saya mati saya bisa hidup lagi? Ya. Maka seperti itu berarti jauh dari hidayah, tidak ihtadau. Ya. Ya. Apakah Allah katakan apabila di ayat 73 apabila dibacakan ayat Al-Quran mereka merasa lebih baik daripada orang yang mendapat hidayah, maka orang ini sulit untuk mendapat hidayah. Ya. Seharusnya manusia itu kalau ingin dapat hidayah ya berdoa, ya Allah tolonglah saya bisa melaksanakan. Nah itu namanya sudah ihtadau, ya. Bahkan doanya diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hdina fi man hadait. Inilah doa agar kita dimudahkan meraih hidayah, mengakses hidayah. Ihdinas siratal mustaqim dan lain sebagainya. Maka kehidupan orang-orang yang selalu mendapat tambahan hidayah dari Allah, maka dia akan merasakan ketinggian ya, atau berharganya hal-hal yang bersifat wal baqiyatus shalihat. Ya. Wal baqiyatus shalihat. Al-baqiyat itu aslinya sesuatu yang kekal. Ya. Nggak pernah habis. Ya. Jadi kalau harta berarti tidak baqiyat. Ya. Jabatan tidak baqiyat. Ya. Yang cantik, yang tampan tidak baqiyat. Ya. Jadi yang baqiyat itu adalah as-shalihat. Segala perbuatan yang soleh itulah yang bersifat baqiyat. Maka ciri khas orang-orang yang selalu mendapat hidayah, dia sangat menghargai, sangat menjunjung ya, hal-hal yang memiliki sifat al-baqiyatus shalihat. Jadi apa saja al-baqiyatus shalihat? Semua ya, amal-amal soleh yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya, itu namanya al-baqiyah. Sampai yang terkecil Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu itu shadaqah, artinya berpahala. Ya. Maka itu masuk wal baqiyatus shalihat. Infaknya atau zakatnya apa saja yang ada penetapan syariatnya ya, sebagai amal saleh ya,
maka masuk kategori al-baqiyatus shalihat. Ya, tentu ada rankingnya. Ya. Nah, ranking yang utama dari al-baqiyatus shalihat ya adalah perbanyak sholat. Sholat 5 waktu kita, sholat sunat kita, ya, itu masuk, itu ranking al-baqiyatus shalihat. Ya. Jadi para mufassirin tetap menjelaskan yang paling utama. Ya. Jadi walaupun tadi saya contohkan senyum adalah sedekah, ya udah kalau gitu senyum aja teruslah, nggak usah sholat, ya salah. Ya. Jadi harus mencakup semua amal-amal soleh yang ada. Ya. Jadilah manusia yang disebut dan yasba'al mu'minu min khairin. Jadilah orang beriman yang nggak pernah puas terhadap satu amal soleh, ya, sampai dia itu sudah ketemu surga. Hatta muntahahul jannah. Termasuk yang menempati baqiyatus shalihat tingkat utama adalah berzikir. Ya. Karena Allah katakan wala dzikrullahi akbar. Ya. Berzikir kepada Allah itu sangat besar. Ya. Karena itu harus banyak variasi-variasi zikir. Ya. Ada istighfar, ada tasbih, ada salawat, ada tahlil, ada hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, ya, agar menjadi al-baqiyatus shalihat. Jadi yang namanya al-baqiyatus shalihat itu, ya, betapapun kelihatannya kecil saja itu berharga. Ya. Betapapun kelihatannya kecil aja itu sangat berharga karena dia baqiyah. Ya. Ya. Baqiyah itu juga bermakna sisa. Ya. Ya. Jadi di dalam dunia jual beli bisa jadi orang itu karena karena memperhatikan junjung tinggi kejujuran dan kehalalan, boleh jadi labanya sedikit. Maka betapapun seperti itu, Allah sebut itulah yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Maksudnya kehidupan yang akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang aman dan penuh balasan di sisi Allah, ya. Maka istilah seperti itu diungkapkan di surat Hud, ya. Allah katakan baqiyatullahi khairul lakum, ya, in kuntum mu'minin. Ayat surat Hud ayat 86, ya. Nah, itu mengingatkan kaum Madian, kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib kan umumnya adalah orang-orang yang mengalami penyimpangan dalam dunia ekonomi. Biasanya orang-orang yang belum dapat hidayah dalam bab harta itu, yang penting banyak. Gak penting yang halal, zalim, yang penting banyak aja. Maka Allah ajarkan enggak. Ya. Carilah yang halal walaupun sedikit. Ya. Karena itulah yang bersifat baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Itulah sisa yang membawa keberkahan bagi kalian, membawa kebaikan bagi kalian jika kalian beriman. Ya. Maka siapa yang hidayahnya, ya, membawa kepada kehidupan baqiyatus shalihat, maka itu akan membawa kebaikan bagi dirinya. Khairun 'inda rabbika. Membawa kebaikan bagi dirinya di sisi Allah berupa apa? Balasan, thawaban, ya. Wa khairum maradda,
dan sebaik-baik saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini meluruskan atau memberi motivasi terhadap orang-orang yang hidupnya gagal, ya, dalam arti tidak mendapat pahala dan kehidupan akhiratnya sengsara. Ya. Jadi ini mengingatkan orang-orang yang bernasib seperti di ayat 68, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. Ini orang-orang sengsara semua di akhiratnya. Maka Allah berikan solusinya biar nggak sengsara. Ini cara hidup yang benar. Wa yazidullahu alladzina tadaw huda. Ya. Lakukan hal apa saja, ya. Dalam penjelasan tafsir yang lain, lakukan hal sekecil apa saja untuk mendapat hidayah, niscaya Allah akan beri hidayah. Ya. Begitu juga ini solusi atau bantahan terhadap orang-orang yang menganggap, ya, kemuliaan hidup atau hidup yang keren itu jika suksesnya dalam urusan harta. Ya. Seperti di ayat 73, ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Ya. Ini orang-orang yang memandang keberhasilan hidup itu jika terkait dengan urusan harta, urusan tampilan-tampilan yang mewah. Hum ahsanu asasawariya. Maka jika manusia hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka manusia itu akan kehilangan peluang al-baqiyatus sholihat. Ya. Maka di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang kekal. Semuanya habis. Ya. Mengandalkan harta habis. Mengandalkan usia habis. Mengandalkan kesehatan habis. Ya. Yang ada, ya, adalah amal-amal soleh yang tentu memanfaatkan fasilitas yang ada. Mumpung punya harta, ayo infak. Mumpung punya kesehatan, ayo banyak beramal soleh. Ya. Mumpung masih usia muda, maksimal dalam beramal. Ya. Itu semua akan menghasilkan al-baqiyatus sholihat. Kata al-baqiyatus sholihat juga ada di surat Al-Kahfi. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 46. Wal-baqiyatus sholihati khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi kalau di Kahfi amala, kalau di Maryam marodda. Bedanya cuma itu aja, ya. Amalan dan marodda. Ya. Jadi kalau di surat Maryam disebut marodda karena ayat-ayat sebelumnya bicara tentang hari akhirat, ya. Tentang azab, ya. Tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau di Kahfi bicara tentang keinginan manusia umumnya ingin sukses di dalam urusan dunia. Ya. Di surat Al-Kahfi bicara tentang orang yang terlalu asyik, ya, mendaba-dabakan kapan punya harta yang banyak, kapan punya fasilitas A, fasilitas B, C yang banyak, semuanya ingin banyak. Ya. Ya. Maka itu wajar saja. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Itu memang perhiasan kehidupan. Ya. Tapi kalau
terlalu asyik fokus dalam hal-hal seperti itu, ya, tidak bercita-cita, tidak mendambakan hal-hal yang sifatnya al-baqiyatus sholihat, maka manusia akan mengalami kerugian besar karena di akhiratnya tidak mendapat apa-apa. Cita-citanya menjadi sia-sia semua. Maka hidayah harus membuat manusia baik secara khairun amala, baik secara khairun maradda. Baik khairun amala dalam arti keinginannya banyak sekali. Ingin infak yang lebih banyak, ingin tilawah yang lebih banyak, ingin ya. Itu khairun dalam urusan al-baqiyat, keinginan yang banyak itu justru positif. Tapi kalau dalam urusan dunia terlalu banyak keinginan jadi hubud dunia. Ya. Yang penting seimbang ya. Ya, itulah insyaallah terkait dengan solusi atas perjalanan hidup manusia ya, yang jika tidak dibimbing oleh wahyu Allah ya, tahu-tahu tidak hidupnya berakhir tanpa al-baqiyatus sholihat. Ya. Itu sangat bahaya ya. Maka selanjutnya ini contoh orang yang tidak punya al-baqiyatus sholihat. Afara'aita alladhi kafara biayatina. Tidakkah engkau lihat orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat kami? Wa qala la'utayanna malan wa walada. Nanti akan kami persembahkan harta dan anak-anak kami. Ya. Apa maksudnya? Ya. Jadi manusia itu kalau tidak punya keimanan terhadap hari akhirat, maka dia tidak ingin mempersiapkan hari akhiratnya. Tidak ingin menjadikan hari akhirat itu ya, dibekali oleh al-baqiyatus sholihat. Ya. Apalagi jika penjelasan-penjelasan hari akhirat itu dia lecehkan. Ya. Dia buat main-main. Ya. Istilahnya buat ngeledek-ngeledek orang lain. Ya. Maka orang seperti ini akan menjadi orang yang ya, lawan katanya ya, ayat 76 ya. Syarrun inda rabbika thawaban wa syarrun maradda ya. Sangat jelek balasannya dan sangat jelek nasibnya nanti di akhirat. Ya. Sejarahnya atau sababun nuzulnya terkait dengan seorang sahabat namanya Khabbab ibnul Arat. Ya. Khabbab ibnul Arat ini memang sahabi yang sangat tidak keren dalam urusan keduniaannya. Orang miskin, orang ya istilah sekarang kelas bawah gitulah. Ya. Tapi orang yang sangat kaya dalam hal al-baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Ya. Profesinya tukang besi. Ya. Dalam bahasa Arab disebut apa? Al-haddad. Ya, tukang besi. Ya. Nah, suatu saat ada orang kafir namanya Al-As ibn Wa'il. Ya. Dia yang ngorder gitulah kalau sekarang ya, ngorder tolong bikinin saya pedang ya. Ya, kapan jadinya? Katakan misalnya sebulan ya.
berapa ongkosnya, sekian-sekian, sepakat, akhirnya dia bikinkan. Ya. Al-Khabbab ibn al-Arad. Ya. Ini termasuk sahabat yang senior dalam bergabung dengan Islam. Sabiqun al-awwalun. Ya. Begitu selesai, diserahkan ya, barang orderannya, kata Al-As bin Wa'il, ya, saya nggak mau bayar. Ya. Kenapa nggak mau bayar? Ya. Saya hanya mau bayar kalau kamu keluar dulu dari agamanya Muhammad. Ya. Kalau istilah kita, kamu murtad dulu. Oh, nggak mungkin itu. Ya. Ya. Pokoknya kamu harus bayar. Itu persyaratan yang nggak mungkin saya penuhi. Maka Khabbab bin al-Arad mengingatkan, ya udah kalau kamu nggak bayar, awas ya, hati-hati kamu nasibmu nanti di akhirat. Berarti kamu menjadi orang yang zalim. Ya. Orang yang zalim akan ya disengsarakan oleh Allah, ya, kehidupan di akhiratnya bahkan nanti di dunianya. Ketika diingatkan tentang nasibnya di akhirat jika dia berbuat zalim seperti itu, ya. Maka apa jawabnya? Jawab Al-As bin Wa'il itu. Oh, kalau begitu ya saya bayarnya nanti di akhirat yang menurut keyakinan itu aja. Ya. Ya, saya kan orang kaya katanya. Ya. Gampang nanti kalau ya, kita sudah berada di hari akhirat, saya bayar. Ya. Lagian saya juga cukup banyak anak, ya. Artinya kalau saya nggak bisa bayar, nanti anak saya yang bayar. Inilah contoh orang yang tidak ihtadau. Ya. Ya. Seharusnya diingatkan dengan hari akhirat, ya. Itu takut, itu khawatir. Iya ya, gimana kalau nasib saya di akhirat ini? Malah buat ledek-ledekan. Ya. Maka ini yang dimaksud dengan waqala la'utayanna malan. Ya. Salah satu bukti orang itu terfitnah, ya, terjauhkan hidayah Allah, ya, gara-gara harta dan kenikmatan-kenikmatan keduniaan seperti keturunan, ya. Apabila hartanya dan keturunannya itu, ya, membuat dirinya jauh dari Allah, ya, dan jauh dari penjelasan-penjelasan Allah khususnya terhadap hari akhirat. Ya. Jadi enteng aja akhirat bisa selesai dengan seakan-akan bisa beres urusan, ya. Ya nanti saya ini orang kaya, wa qala la utayanna malan, ya. Saya ini orang kaya, ya. Banyak deposito saya kok, banyak aset saya, ya. Walaupun ternyata nggak bisa, saya juga punya anak, pasti anak saya nanti akan menolong saya. Orang seperti ini tidak akan mendapat hidayah, apalagi mendapat tambahan. Ya, sepertinya di majelis ini, ya, saat terjadi perang Khandaq itu ada orang kafir yang terkenal sangat senior, ya, master dalam adu tanding perang, ya, adu tanding pedang, ya, duel 1 lawan 1, ya. Senior sekali, ya. Ya. Ketika harus dilawan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib saat itu usianya 22. Kata Amr bin Wuddin itu nggak ada apa yang lebih senioran. Ya. Ya, kalau anak-anak begini sebentaran. Ya, dijawab oleh Ali. Ya, justru saya akan membunuh kamu lebih awal, katanya. Ya. Nah, dalam proses sampai Rasulullah menyebut atau menugaskan kepada Ali bin Abi Thalib, lawan dia. Sampai akhirnya dia bangkit, itu
perlu waktu yang lama. Amr bin Wuddin itu ya teriak-teriak terus ya. Hal min mubaris katanya. Ada enggak yang berani nantangin saya? Ya, duel 1 lawan 1 dengan saya. Itu dia muter-muter ya, enggak nemu-nemu orang yang siap melawannya. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, "Qum ya Ali." Ya. Ya. Nah, dalam upayanya memprovokasi kaum muslimin, ayo mana katanya ada enggak yang siap duel dengan saya? Ya. Itu juga menggunakan bahasa-bahasa yang melecehkan kehidupan hari akhirat. Ya. Jadi salah satu bahasanya begini ya. Katanya kalau kalian itu orang seperti kalian kalau mati dalam perang masuk surga katanya. Mana buktinya sekarang nggak ada yang berani nantang saya. Padahal kalau dia kalah nantang saya kan berarti sudah untung dia. Saya antarkan dia ke surga. Biar saya aja yang masuk neraka. Terus aja ngomong begitu. Nah ini orang seperti ini ya, akan jauh dari hidayah. Ya. Orang yang meleceh-lecehkan penjelasan Allah tentang hari akhirat. Ya. Bukannya dia berharap ya agar dirinya masuk surga, malah orang lain yang diledek ya. Ayo mana kalau yang berani tarung, toh kalau kalah berarti kalian kan masuk surga ya, pun nggak berani juga. Itu contoh-contoh orang-orang yang melecehkan penjelasan Allah tentang hari akhirat, itu tidak akan bisa ya, dapat hidayah. Di surat Al-Muddathir juga begitu. Ketika Allah menjelaskan bahwa orang yang tidak beriman itu akan masuk neraka. Nerakanya sakor. Sa'uslihi sakor. Wa ma adraka ma sakor. La tubqi wa la tadhar. Neraka itu akan melumat habis siapa saja yang masuk ke dalamnya. Akan membakar kulit-kulitnya. Lawahatul lil bashar. Penghuninya, penjaga-penjaganya jumlahnya 19. Alaiha tis'ata asyar. Maka saat dijelaskan penjaganya 19, orang-orang kafir saat itu, terutama Abu Jahal, oh ternyata 19 saya aja sendiri ya. Ya, nggak usah dikeroyok-keroyok lah ya. Saya aja sendiri selesailah 19 ya. Bahasa anak muda kelar lah kalau sama saya sendiri ya. Jadi penjelasan Allah dilecehkan begitu ya. Gimana bisa dapat hidayah? Jadi yang namanya ihtadau ya, orang yang dapat hidayah ya, maka harus serius ya. Harus tersentuh hatinya ya. Jadi bukan ketika diingatkan ya seperti kembali kepada Al-As bin Wa'il. Oh, kalau ternyata nanti kita dibangkitkan lagi, ya udah nanti ongkos orderan ini saya bayar di akhirat. Ya. Dan terhadap orang-orang yang seperti ini, ya, Allah ingatkan. Ya. Allah ingatkan dengan At-tala'al ghaiba. Ya. Dia ngomong begitu memang dia pernah mengalami langsung hari akhirat itu. Ya. Padahal hari akhirat itu ghaib. Ya. Jadi seperti bahasanya Amr bin Wuddin misalnya. Ya. Kalau saja lihat langsung seperti apa surga, pasti dia yang ingin, bukan orang disuruh masuk surga, dia nantangin biar saya masuk neraka. Ya. Begitu juga yang dialami oleh Al-As bin Wa'il. Ya. Kalau saja dia tahu
hari akhirat itu seperti apa, nggak mungkin dia ngomong begitu. Apakah dia pernah mengalami, pernah merasakan langsung hari akhirat yang merupakan hari yang gaib itu? Karena itu belajar tentang hari akhirat itu termasuk ihtadau tadi. Hari akhirat itu seperti apa saja. Jadi ini suatu ancaman ya. Hati-hati jangan main-main terhadap kehidupan akhirat, apalagi melecehkan. Amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Ya. Ataukah dia itu telah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjian ya nanti ya, di akhirat untuk saya permudah ya kan nggak mungkin seperti itu. Semua manusia di hari akhirat ya, sama semua ya. Bahkan ketika dia mengandalkan wawalada, mengandalkan orang terdekatnya, misalnya anak, ya, maka Allah ungkapkan justru di akhir akhirat itu semua manusia akan terpisah dari semua orang terdekatnya. Ya boro-boro mau meminta tolong dengan orang terdekatnya. Ya. Ketemu aja enggak. Ya. Itu yang itu dijelaskan di surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya, manusia itu akan terpisah dari anak-anaknya. Ya, gimana bisa menjadikan anak-anak itu sebagai andalan untuk menyelamatkan kehidupan akhiratnya. Jadi kondisinya terpisah. Kok berani-beraninya dia mengandalkan? Apakah memang pernah bikin MOU sama Allah? Ya. Amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Maka dijawab oleh Allah, kalla, enggak mungkin. Ya. Sangat tidak mungkin manusia itu melihat yang gaib ataupun telah bikin perjanjian dengan Allah. Ya. Ataupun kita pahami kalla ya, sudahlah manusia ya, hentikan ya sok-sokan menganggap hari akhirat itu hari yang gampang, bisa selesai urusan dengan harta seperti di dunia ya. Segera hentikan ya menganggap hari kiamat itu, hari akhirat itu urusannya selesai. Tinggal nego-nego saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin itu terjadi. Kalla. Ya. Sanaktubu ma yaqulu. Kami akan catat apa yang dia katakan itu. Semua perkataan yang tadi bersifat melecehkan hari akhirat. Wa namuddu lahu minal azabi madda. Dan akan kami ya, bentangkan maksudnya ya. Arti aslinya begitu ya. Namun maksudnya adalah dan akan kami terus tambah ya. Jadi tadi kalau urusan pahala pakai ya, wa yazidullahu alladhina tadaw huda ya. Tapi kalau urusan azab wa namuddu lahu minal azabi madda, dan akan kami tambah terus azab untuk orang-orang seperti ini, tambahan yang enggak berhenti-berhenti. Semakin enggak bertaubat, semakin bertambah azabnya. Wa namuddu lahu minal azabi madda. Umahat yang dirahmati oleh Allah ya.
Masih ingat bahwa surat Maryam adalah suratul rahmah. Ya. Surat yang menjelaskan luasnya rahmat Allah. Ya. Ya. Kenapa perlu ada penekanan dalam penjelasan luasnya rahmat Allah yang sampai disebut 16 kali tema rahmat Allah di surat Maryam ini. Ini menguatkan surat sebelumnya. Surat sebelumnya adalah surat Kahfi. Surat sebelumnya lagi surat Al-Isra. Al-Isra wal Kahf itu dua-duanya punya penekanan pentingnya hidup bersama Al-Quran. Ya. Kalau surat Al-Isra-nya di ayat ke-9. Ya. Salah satunya. Padahal cukup banyak Al-Isra menjelaskan pentingnya hidup dengan Al-Quran. Ya. Misalnya, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Al-Kahfi sendiri dari ayat pertama sudah menjelaskan pentingnya Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Maka surat Maryam yang merupakan surat ke-19-nya ketika menjelaskan rahmat itu sekaligus satu penjelasan dari Allah ya bahwa sebagaimana Al-Qur'an itu merupakan kitab rahmah ya. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmah lil muhsinin ya. Maka sungguhnya jika manusia itu mau hidup dengan Al-Quran, maka insya Allah dirinya itu menjadi manusia pengakses rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Ya. Bukankah orang beriman itu walaupun sudah rajin Qur'annya, tapi masih berdoanya Allah marhamni bil Qur'an. Ya Allah rahmatilah diriku ya, dengan Al-Quran. Allah marhamni bil Quran. Ya. Nah, kehidupan hari akhirat, ya, kehidupan hari akhirat, ya, di saat-saat seperti itu Allah masih menjelaskan dirinya yang maha pemberi rahmat. Ya. Jadi saat Allah mengancam Al-As bin Wa'il, dirinya menyebut Ar-Rahman. Amittakhadha 'indar rahmani ahda. Ini kan bicara tentang hari akhirat. Ya. Ya. Saat Allah mengancam orang-orang yang sesat, ya, juga pakai falyamdud lahur rahmanu madda. Ya. Saat Allah menjanjikan surga, ya, Allah juga menyebut dirinya Ar-Rahman. Jannati adninillati di ayat 60 Maryam, Jannati adninillati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Ya, ya. Maka maksudnya apa? Ya, karena Allah sampai di hari akhirat masih menyebut dirinya Ar-Rahman. Ya. Kalau di surat An-Naba, semoga ibu sudah sering baca minimal, kalau belum hafal, ya. Allah juga menyebut dirinya Ar-Rahman, Rabbus samawati wal ardi, wa ma bainahuma Ar-Rahman, la yamlikuna minhu khitaba. Ya. Maka Allah ingin menjelaskan bagaimana pemahamannya. Ya. Jika hari akhirat saja yang merupakan hari pembalasan, ya, manusia itu masih berhak mendapatkan rahmat Allah, ya, apalagi saat manusia di dunia, ya, saat dimana dia saat ini memang sedang berada di dalam darul amal, negeri yang mengharuskan dia beramal. Ya.
Karena amal-amal itulah akan menghasilkan rahmat Allah. Jadi pentingnya kita di dunia ini, ya, akseslah sebanyak-banyaknya rahmat Allah, ya, sehingga ya, saat di akhirat kita juga masih berpeluang untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang di hari akhiratnya belum terputus meraih rahmat Allah, dialah yang insya Allah aman, ya, kehidupan hari akhiratnya. Ya. Maka kalau kita baca orang-orang yang nyaris vonis neraka tiba-tiba nggak jadi, ya, itu pasti karena rahmat Allah. Ya. Di Al-Haqqah itu ada ayat berbunyi begini, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya. Di hari kiamat itu semua amalmu akan dieksplor lah istilahnya, ditontonkan semua, ya. Sampai ada manusia di saat itu yang merasa dirinya udah yakin saya ini neraka, ya. Tiba-tiba mendapat bisikan dari Allah, ya, semua dosa yang dipertontonkan ini hambaku sudah saya ampuni. Kok bisa ada manusia seperti ini? Berarti ini termasuk orang yang beruntung, ya, masih mendapat rahmat Allah walaupun dia sudah di darul jaza, di kehidupan atau negeri yang sudah tidak ada lagi amal kecuali pembalasan. Yang jelek dibalas dengan neraka, yang baik dibalas dengan surga. Tapi yang sudah nyaris divonis neraka pun tidak jadi, ya, karena diampuni oleh Allah. Ya. Kenapa? Ya udah pasti, ya. Mungkin dulu di dunianya banyak meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kejadian lain ada orang yang berdosa, ya. Udah ketakutan dengan dosanya. Ya. Nggak taunya Allah mengatakan, wahai hambaku, dosa-dosamu itu sudah saya hapus semua dan saya ganti dengan pahala. Walaupun pahalanya sedikit, cuma 1, ya. Setiap dosa saya kasih pahala 1. Rasulullah itu sampai tersenyum lebar, ya, membayangkan wajah orang yang bagaimana saat dia ketakutan terhadap dosa-dosanya. Ya. Ya. Tapi akhirnya Allah katakan, wahai fulan, dosamu itu sudah saya hapus, bahkan saya ganti pahala, ya. Ya. Maka itulah yang dimaksud firman Allah di surat Al-Furqan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itulah orang-orang yang kejelekannya sudah diganti dengan kebaikan. Ya. Tentu salah satunya karena rahmat Allah yang banyak sekali dia akses selama di dunia. Dan rahmat Allah itu adanya di amal. Ya. Di amal-amal soleh, terutama amal-amal yang secara langsung, ya, menjanjikan rahmat, ya. Dan salah satunya adalah aktif bersama Al-Quran. Ya. Karena begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Al-Quran penghasil rahmat Allah yang terbesar, kasih sayang Allah yang terbesar. Ya. Ya, ini sekali lagi yang selalu saya jelaskan, setiap ada kata Ar-Rahman di surat Maryam ini, agar kita terus terikat oleh, ya, fokus aslinya. Ya. Begitulah insya Allah yang dapat kita pahami sampai ayat 79 ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.